Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana memanfaatkan Microsoft Teams untuk pembelajaran. Nah, sekarang ketika kita sudah mempunyai kelas-kelas seperti ini saya akan menyampaikan ketika kelas ini dipakai untuk kelas bersama, bukan kelas individu. Sebenarnya pemanfaatnya bersama deh. Nah, ketika kita menggunakan kelas bersama seperti ini, gimana untuk membedakan informasi dari kelas guru A atau dengan guru B? Nah, yang perlu dilakukan adalah kita cukup melakukan membuat channel, membuat channel. Nah, sekarang saya akan membuat channel di sini, minutes, kemudian add channel. Nah, channel apa yang saya bikin? Kebetulan saya mengajar mata pelajaran spreadsheet seperti ini, maka saya tentukan dia bisa diakses untuk semua orang. Automatic show this channel in every channel list. Tadi ada deskripsi boleh diisikan. Nah, saya punya channel ini. Nah, apa bedanya general? General ini ibaratnya channel umum, ya, channel umum. Ini kebetulan yang jadi wali kelasnya Pak Satruki. Sehingga informasi-informasi umum bisa diletakkan di sini. Kemudian di spreadsheet itu berarti channel ini khusus yang khusus saya. Kenapa saya ngajar di kelas 10 AKL 1 itu untuk mata pelajaran spreadsheet. Sama juga di sini di kelas 10 AKL 2 saya akan bikin channel juga. Channel saya bikin spreadsheet seperti ini. Oke, ini saya centang juga, tambahkan. Kemudian di AKL 3 juga saya bikin seperti itu. Di sini saya tambahkan juga, tambah channel. Oke, ketika saya sudah tambahkan di channel-channel yang ada, nanti penugasan yang saya berikan ke siswa-siswa untuk mata pelajaran spreadsheet. Nah, saya cukup menginformasikan di pembuatan tugasnya, dan saya harus meletakkan di channel-channel ini nantinya. Saya akan letakkan di channel-channel ini. Saya akan coba bikin tugasnya untuk pertama kali. Saya akan assignment seperti ini untuk penugasannya. Oke, kemudian saya create tugas. Saya create assignment. Oke, seperti ini. Saya akan buat tugas. Saya akan meletakkan tugas untuk mana? Kelas 10 AKL 1. Oke, next. Kita tunggu prosesnya. Lama. Kita tunggu prosesnya sedang menginisial tugas. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya create assignment. Saya pilih kelas mana yang mau saya kasih tugas. Saya akan pilih ini 10 AKL 1. Oke, 10 AKL 1 ini dulu. Kita tunggu prosesnya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Begitu kita klik assignment, kita akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal kasih tugas pertama. Kita kasih judul tugasnya. Misal tugas 1 materi spreadsheet. Oke. Kita sudah tentukan. Sebenarnya kita bisa nambahkan kategori. Kita tambahkan kategori.
Tapi nanti aja deh dalam pemanfaatan kategori. Instruksinya apa yang harus dilakukan siswa? Instruksinya baca materi berikut ini atau gini. Tuliskan di kertas apa yang kamu ketahui tentang spreadsheet. Tuliskan di kertas apa yang kamu ketahui. Cari dari bahan bacaan kalian selama di SMP. Atau nah kita bisa memberikan juga link situs kita, ya. Kita bisa ngasih link situs yang kita miliki. Bentar, saya akan cari situs saya di sini. Saya akan cari dulu situs yang saya punya. Kebetulan saya sudah pernah bikin satu situs materi tentang spreadsheet. Website. Oke. Semoga bukan di sini apa di sini ya. Saya lupa. Yang saya nggak suka menggunakan situs seperti ini karena alamatnya beda-beda. Beda kalau kita menggunakan blog. Oh, ini untuk komputer akuntansi ternyata. Oh, ini kelas spreadsheet. Kelas spreadsheet yang spreadsheet. Nah, ini kelas spreadsheet. Nah, saya tinggal share aja ini. Di publish. View publish set. Nah, saya kirim ini alamat ini. Salin. Saya letakkan di sini. Saya letakkan di tugas ini. Atau lihat web ini. Dah. Oke, kemudian tulis di kertas apa yang kamu tahu atau kemudian foto dan upload di sini. Oke, nanti anak akan menguploadnya di sini. Kemudian kita tentukan tanggalnya, ya date-nya apa, misalnya minggu depan. Oke, nah ini di kelas 10 AKL itu, kemudian untuk all student, kemudian di sini. Nah, ini yang harus hati-hati. Yang ini don't ask to student add to this class in the future. Itu maksudnya kalau seandainya anak telat masuk kelas itu tidak mendapatkan tugas ini. Makanya ini harus kita edit supaya kapanpun anak masuk dalam kelas dia bisa melihat tugasnya. Nah, klik yang ini, klik done. Kemudian ini 10 AKL ini untuk kemudian kalendernya, waktunya sudah ya, kita sudah tentukan. Time due date-nya ini, kemudian assign to, nanti kalau ini ada pilihannya, kalau kita ingin ke kita sendiri itu otomatis nanti di sini student only.
student only, itu berarti nanti di kalendernya siswa itu otomatis akan muncul ada informasi bahwa dapat tugas sampai tanggal berapa. Oke, kemudian yang sini yang ini yang harus jangan lupa. Jangan diletakkan di general. Kalau ngasihkan tugas ini jangan diletakkan di general. Kenapa? Karena kita sudah kita kebetulan di kelas kolaborasi. Kalau kita di kelas sendiri-sendiri sih kita misalnya guru membuat kelas sendiri itu nggak masalah mau diletakkan di general di apapun terserah. Tapi kalau kita bekerja secara kolaborasi jangan diletakkan di general tapi kita pilih di channel mana. Karena kebetulan saya mengajar di mata pelajaran spreadsheet, ya saya harus pilih yang di channel spreadsheet ini, dipilih di sini. Sama juga sih sebenarnya ketika Bapak Ibu menggunakan kelas sendiri, Bapak Ibu biasanya channel itu dipakai untuk bab-bab. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ketika tugas itu terkait dengan bab 3, maka channelnya harus dipilih yang bab 3. Kalau tugas itu terkait dengan bab 3. Oke, kalau sudah tinggal send. Saya sudah memberikan tugas seperti ini. Oke, ini ya. Ini kenapa masih banyak? Ini kebetulan kelas-kelas yang lama itu saya masih ada di sana gitu loh. Sehingga informasi tugas-tugasnya apalagi saya menggunakan kelas kolaborasi. Itu akan banyak akhirnya. Terserah Bapak Ibu guru boleh membuat kelas sendiri-sendiri atau gabung di kelas. Kalau ingin membuat kelas sendiri-sendiri, monggo tinggal apa istilahnya mengelola kelasnya sendiri-sendiri. Oke, udah ketika ini kok akuntansi pendapatan. Oh sorry, ini tugas spreadsheet yang barusan saya bikin. Ini yang lama-lama ini. Ini tugas spreadsheet sudah masuk. Oke, kalau sudah sekarang saya akan membuat tugas lagi untuk assignment lagi untuk kelas 10 AKL 2. Oke. Nah, tapi bentar, saya di start dulu. Karena ceritanya gini, ini kan soalnya sama untuk 3 kelas. Saya bikinnya bukan lagi assignment ini karena saya cukup bikin dari from existing, sehingga saya nggak perlu ngetik lagi tugasnya. Saya ambilkan dari mana? Saya ambilkan dari, tadi kan saya bikin di 10 AKL 1. Nih, next. Tugas mana? Nah ini. Next. Nah, saya mau kopikan ke mana? Di 10 AKL 2. Next. Nih, sudah otomatis. Nah, hanya ada beberapa hal yang masih harus kita edit. Due date-nya harus kita ganti. Tadi due date-nya kan saya bikin tanggal 24. Ini harus saya sesuaikan lagi. Kemudian ini sudah berubah. Oke, sudah. Due date-nya saya harus, saya lupa. Tadi poinnya harus saya ganti. Saya isikan nilainya nanti dapat berapa. Oke. Kemudian kalendernya oke. Kemudian, nah ini channelnya juga harus saya ganti. Saya harus ubah lagi. Spreadsheet down. Kemudian kalau sudah send. Nah, saya sudah punya tugas 1 untuk 10 AKL 2. Ini kalau saya mau ngedit tinggal klik ini aja. Ini kan tugasnya. Saya klik edit. Pojok kanan atas titik 3 edit. Kenapa saya edit? Poinnya belum saya kasih. Saya harus tentukan poinnya. Karena kalau tidak saya tentukan mau ini poinnya nanti tidak ketahuan poinnya nanti berapa. Nah, satu lagi saya akan bikin from existing untuk 10 AKL 3. Ini tapi saya ngambil dari mana yang ini? Nah, choice class to read. Kita milih soal mana yang mau kita ambil. Oke, next. Ke 10 AKL 3.
where-nya itu berarti kita meletakkan di 10 akal 3. Ingat ini sudah di 10 akal 3. Ingat tanggalnya harus kita ganti dulu, tanggal 24. Poinnya sudah 100. Kemudian ini sudah send to all. Itu maksudnya semua siswa walaupun di sekarang maupun yang akan datang itu tetap bisa mendapatkan tugas tersebut, bisa melihat tugas tersebut. Nah, ini yang penting, channelnya harus spreadsheet. Karena kebetulan saya menggunakan kelas kolaborasi. Selanjutnya saya Oke, kita lihat. Nih, saya sudah membuat tugas untuk AKL 1, AKL 2, AKL 3, kelas 10. Due date-nya sama, tanggal 24. Oke, saya kira itu dulu di sesi ini, bagaimana membuat penugasan dan mengatur channel kita khususnya untuk kelas kolaborasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.